Pasca mediasi dengan siswi SMP di Kota Jambi, Pemkot Jambi akan memfasilitasi mediasi antara siswi SMP dengan perusahaan terkait perbaikan atau ganti rugi rumah neneknya yang rusak. Setelah mediasi, proses hukum antara siswi SMP dan Pemkot Jambi sudah dihentikan. Setelah kedua belah pihak berdamai, pemerintah Kota Jambi akan memfasilitasi mediasi antara pihak perusahaan dengan siswi SMP terkait perbaikan dan ganti rugi rumah nenek yang rusak. Mediasi nanti akan disiarkan secara langsung oleh Pemkot Jambi supaya terbuka dan mengetahui prosesnya. Perkembangan terkini soal kritik siswa SMP terhadap Pemkot Jambi kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Jumadi. Jumadi, setelah terjadi mediasi kemarin, bagaimana proses hukum terhadap siswa SMP? Selamat siang, Pak sekali dan saudara dapat saya sampaikan pasca mediasi antara pihak Pemkot Jambi dengan siswi SMP di Mapolda Jambi kemarin, semua permasalahan sudah selesai. Bahkan mulai dari hari ini ke depan tidak ada lagi proses penyelidikan terhadap siswi ini. Kedua belah pihak sepakat berdamai, yaitu Pemkot Jambi mencabut laporannya terhadap siswi ini. Sementara itu siswi ini juga sudah melakukan permintaan maaf melalui media sosial. Dan dapat saya sampaikan juga kasus ini berawal dari salah satu postingan siswi di media sosialnya lantaran kondisi rumah neneknya yang rusak akibat lewatnya mobil perusahaan. Dan salah satu ucapan yang tidak pantas oleh pemerintah Kota Jambi sehingga Pemkot melalui Kabak Hukum melaporkan siswi ini ke Polda Jambi, Paskalis. Bagaimana dengan perkembangan laporan siswi SMP, terutama soal penghinaan netizen di media sosial? Ya, sebelum siswi ini dilaporkan oleh Pemkot Jambi, siswi ini juga melaporkan salah satu netizen ke Polda Jambi terkait komentar netizen yang tidak pantas disampaikan kepada siswi ini. Namun sampai saat ini pihak korban juga belum mendapat hasil atau penyelidikan bagaimana tindak lanjut laporan tersebut. Paskalis. Jumadi, lalu bagaimana soal masalah yang menimpa rumah nenek dari siswi SMP tersebut? Apakah Pemkot sudah memberikan solusi? Ya, untuk sampai saat ini pemerintah kota ke depannya akan melakukan mediasi, yaitu antara pihak perusahaan dengan pihak siswi ini, itu didamping baik dari orang tua maupun neneknya. Bagaimana sih melakukan mediasi atau negosiasi untuk perbaikan rumah nenek? Apakah ada perbaikan ganti rugi atau ada rumah ini akan dijual atau gimana ke depannya? Kami masih menunggu kepastian dari kedua pihak, Paskalis. Baik, terima kasih. Jumadi melaporkan langsung dari Jambi. Sementara itu, saudara, kasus siswa SMP yang mengkritik pemerintah Kota Jambi yang berujung ke polisi. Meski kasus ini sudah berujung damai, Menko Polhukam turun tangan untuk mengusut tuntas kasus ini. Ini bukan kali pertama kritik warga ke pemerintah daerah dijawab dengan laporan polisi. Menyadari dengan penuh bahwa terdapat kalimat ataupun pemilihan kata yang saya tambahkan tidak etis, menyinggung ataupun menyakiti hati Pemkot Jambi. Oke, tadi tindak lanjut itu kita menandatangani surat pernyataan perdamaian. Curhatan seorang siswi SMP di Jambi soal rumah sang nenek berbuntut panjang. Usai video kritikannya viral, siswi SMP ini dilaporkan ke polisi oleh pemerintah Kota Jambi. Laporan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Identitas sang anak pun kami samarkan karena masih di bawah umur. Dalam videonya, siswi SMP ini memprotes aktivitas sebuah perusahaan yang membuat rumah sang nenek rusak. Ia pun lantas meminta bantuan kepada Wali Kota Jambi untuk mengambil tindakan. Pak Pasya, tolong Pak tinjau rumah nenek kami Hapsah Pak. Permasalahan nikah sudah dari lama Pak. Karena kebijakan Bapak rumah nenek kami jadi kayak gitu Pak. Tolonglah Pak. Bapak punya izin sama perusahaan itu Pak 20 ton. Tak kunjung ditanggapi dan mendapat solusi, siswa SMP ini emosi dan melempar sejumlah kritikan kepada Wali Kota Jambi di akun media sosialnya. Namun, pemerintah Jambi menilai ada kata-kata yang dianggap tidak pantas dalam kritikan. Tak berselang lama, video permintaan maaf sang anak juga kembali viral.
Saya menyadari dengan penuh bahwa terdapat kalimat ataupun pemilihan kata yang saya paparkan tidak etis, menyinggung ataupun menyakiti hati Pemkot Jambi dan Wali Kota Jambi Bapak Syarif Pasha. Atas dasar tersebut, saya meminta maaf dengan tulus atas kelalaian saya, di mana hal tersebut bersumber dari luapan emosi yang tidak bisa saya coping dengan baik. Kasus ini menyita perhatian Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud bilang telah mengirim tim untuk mengusut kasus ini. Anak yang dilaporkan itu memang bersalah dan dia sudah minta maaf. Jadi tidak semua yang viral, yang menyalahkan pemerintah, menyalahkan Polri, tidak semuanya benar. Oleh sebab itu saya menurunkan tim ke sana. Nah, tadi anaknya sudah muncul di TV minta maaf karena dia bersalah, emosi, memfitnah kantor pemerintah dan sebagainya. Tentu nanti kita selesaikan gitu. Tidak lalu kemudian kasus itu hilang. Tetapi sudah kita tangani dan Anda tahu tadi anaknya sudah minta maaf. Sementara itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mengambil langkah pendampingan ke anak di bawah umur dengan berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam dan Polri. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu bersama Kemenko Polhukam, Kompolnas dan Polda Jambi kemarin melakukan rapat koordinasi. Selanjutnya kami bersama pemerintah daerah khususnya unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak melakukan upaya pendampingan kepada anak. Kepentingan terbaik bagi anak itu diutamakan, tetapi kasus yang perlu ditindaklanjuti bisa juga diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Jambi, Muhammad Gempa Awal John Putra membenarkan pelaporan ke polisi dan mengaku tak tahu jika pemilik akun TikTok masih berstatus anak. Mediasi telah digelar dan semua pihak telah sepakat berdamai. Makanya di tanggal 5 Juni 2023 kemarin kita bikin surat pencabutan laporan pengaduan. Nah, laporan pengaduan ini dalam surat tersebut kita bikin 3 pertimbangan. Pertimbangan pertama karena dia sudah meminta maaf di tanggal 4 Juni 2023. Pertimbangan yang kedua bahwa ternyata dia adalah anak SMP. Kemudian pertimbangan yang ketiga berdasarkan hati nurani dan kemanusiaan kita. Media sosial acap kali digunakan sebagai sarana warga menyampaikan keluh kesah atau kritikan soal persoalan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Tugas pemerintah adalah memberi solusi, bukan melapor ke polisi. Tim Liputan, Kompas TV.